Kemarin malam Ustadz Wijayanto bilang kalau saya seperti mesin diesel, yaitu semakin hari semakin mantap. Tanggapan saya dibilang seperti itu, alhamdulillah, karena apa yang saya usahakan, saya doa setiap hari menjadi sebuah hasil yang baik. Karena seperti suatu prinsip, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Iya. Seperti mesin diesel ya? Iya, minumnya solar. Betul. Makin hari makin apa katanya? Makin bagus ya? Makin mantap. Panas. Ya makin iyalah mantap. yau. Ya iyalah yau. Iya, Oke. biasanya gitu kan. Baik, Iya. Laili sudah siap menerima pertanyaan dari jamaah yang hadir di sini? Penonton yang hadir? Insya Allah ya. Ya. Baik, kami persilakan untuk penonton. Silakan angkat tangan yang ingin keluar dari sini. Bukan. Oh enggak ya, yang mau ngasih pertanyaan ya. Iya. Silakan kita pilih ya siapa. Iya. Yang pakai baju no, pecinya hitam, bajunya kokoknya biru kuning. Iya, Biru kuning. Biru kagok itu. Biru kagok. Iya, Biru kagak, putih kagak. Iya. Iya. Oh luar biasa. Assalamualaikum Vidi Aldiano. Luar bukan. biasa. Bukan ya. Afgan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari Bekasi Ujung Harapan. Iya. Yang saya ingin tanyakan kepada Ustazah Laili, yaitu saya sangat cinta kepada kedua orang tua saya dan sayang sekali. Nah, bagaimana caranya saya membuktikan diri saya bahwa saya itu supaya berbakti kepada kedua orang tua saya? Iya. Ya, terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang bertanya dari kelompok pendukungnya Dani loh. Dari kelompok pendukungnya Dani? Iya. Oh luar biasa. Luar biasa ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya membuktikan rasa cinta kita kepada orang tua ya? Iya, betul Iya, sekali. betul. Iya, kalau gue mah yakin pasti bisa karena selama ini pengalaman yang diceritakan bagaimana Laili sangat berbakti kepada kedua Betul, orang tua. sangat dekat dan sangat sayang sekali Iya. kepada kedua orang tuanya ya. Oke, sudah siap Laili ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, ini dia Laili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat aksi, apa kabar semua, sehat? Mantap. Tabi pun. Sahabat aksi, kalau dipikir-pikir Pak, kalau dipikir-pikir Bu, kita hidup di dunia ini tidak mungkin dengan ada sendirinya. Adanya kita karena adanya ketentuan Allah melalui kedua orang tua kita. Ya apa ya? Ya iyalah ya. Sahabat aksi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaika ilal yal masir. Artinya sahabat aksi, kami perintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah menandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusuimu selama 2 bulan, 2 tahun. Maka bersyukurlah kamu kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Sesungguhnya Allah tempat kembalimu. Sahabat aksi, tabi pun. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Sayangilah orang tua kita, banggakanlah orang tua kita, jangan melakukan hal yang menyinggung hati mereka. Mari kita tengok sedikit kisah
pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah sahabat aksi. Kenal Alqamah sahabat aksi? Alqamah adalah seorang sahabat yang taat ibadahnya, qanaah, istiqomah, selalu bersedekah. Tapi apa sahabat aksi? Menjelang sakaratul mautnya ia sulit mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Berulang kali ia coba sahabat aksi, tetapi ia tidak mampu melafalkannya. Hingga Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih mempunyai ibu? Iya. Maka Rasulullah mengutus seseorang untuk menjemput ibu Alqamah. Tetapi apa sahabat aksi? Ibu Alqamah tidak mau menemuinya. Karena semasa hidup Alqamah ia lebih memerhatikan istrinya dan anaknya dibandingkan seorang ibu yang telah tua renta. Sehingga Rasulullah pernah berkata, jika ibu Alqamah tidak mau memaafkan, maka Alqamah kami akan bakar. Apa yang terjadi sahabat aksi? Karena mendengar perkataan Rasul tersebut, hati seorang ibu luluh begitu saja. Mendengar perkataan tersebut, ibu Alqamah memaafkan kesalahan Alqamah. Dan alhamdulillah Alqamah meninggal dengan husnul khotimah. Subhanallah. Itulah betapa baiknya, murah hatinya perjuangan kasih sayang seorang ibu, seorang orang tua terhadap anaknya. Sejak dari buayan sampai ia menuju ajalnya. Sahabat aksi, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Minta maaflah sebelum kita dipanggil ajalnya kepada kedua orang tua kita. Karena apa sahabat aksi? Rasulullah bersabda, ridallah fi ridho walidain, wasuhtullah fi suhtul walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul musta'ani ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belnya kencengnya nggak kayak biasanya, kenceng banget. Bikin kaget ya. Iya benar. Oke, ini sebelum, oh iya, kita tanya dulu sama Pak Vidi Aldiano. Gimana tadi jawaban dari Rizky. Laili? Apakah Melalui tausiahnya sudah cukup jelas? cukup Ya, jelas? alhamdulillah bisa dimengerti. Ya, cukup jelas? Alhamdulillah bisa dimengerti. Iya, Bisa dimengerti. coba ulangi. Ya. Alhamdulillah bisa dipahami. Iya. Alhamdulillah, iya. Jadi intinya apa? Ya, intinya kita selalu berbakti kepada orang tua kita, jangan Betul. selalu menyakiti dan murka Dirinya. nantinya akan kepada orang tua. Alhamdulillah, berarti merhatiin. Iya, luar biasa. Oke, sebelumnya ini Kenapa saya, nih? Lo bawa-bawa begitu ngapain, Rin? kenapa? Ada apa itu? Iya, ini biasa ada Twitter. Oh, nggak mau kalah sama Ustadz Al-Habsyi. Soalnya Ustadz Al-Habsyi kan dari kemarin main handphone terus. Iya. Saya juga punya nih handphone. Iya, iya. Iya, katanya ini dari Twitter juga? siapa ya? Twitter Enggak, lo- saya lagi ngotret kalkulator. Oh. Twitternya buatan Cina kayaknya. nih. Iya. Mana nih tadi? Hilang. Pokoknya ada salam buat Laili. Tapi Iya. dari siapa gitu? Ya hilang. Ya, cuman Iya. ada yang salam aja buat Ustadz Al-Habsyi, katanya lucu banget WKK Iya. gitu katanya. Itu Gitu. asli ketawanya, kalau ketawanya palsu KW. Iya. Balik, iya. Oke, baik, kita akan segera mendengar komentar dari juri. Siapa yang akan komentar terlebih dahulu? Rina, silakan Anda Langsung pilih. saja Ustadz Al-Habsyi. Tadinya mau Ustadz Suki, Iya. tapi Ustadz Suki ngelirik gitu Iya. katanya. Ya udah Al-Habsyi dulu deh Iya. Ustadz. Silakan. Baik, iya.
Baru kali ini lihat Rina ternyata diam-diam dia menyimpan penyakit latah. Enggak Pak Ustadz, enggak. Nggak salah lagi. Iya, cuma Ternyata kaget. ada saling perhatian ternyata. Iya. Sebentar. Kenapa ada yang cemburu begini, Del? Iya. Udah dong, aku jangan diperebutkan. Aduh gak enak. Dia girang ya. Ngelarang tapi muka lo girang ya. Ah, nggak jadi dah. Tiga-tiganya mau. Tapi Ustadz Subki wah udah kagak jadi dah. Iya. Nih sebentar Sabar lagi ya. ada SMS nih dari Sarwijayanto. Aduh aneh ketinggalan. Iya, Aduh iya. baik. Assalamualaikum Laili. Waalaikumsalam Ustadz. Laili, ada yang ingin menyampaikan salam buat kamu. Namanya Citra Winnie lewat Twitter saya. Ini dari Kuwait. Oh, Kuwait. Salah seorang penggemar kamu dari Kuwait. Salam Ustadz Al-Habsyi, kami dari Kuwait. Titip salam buat Laili. Kami sekeluarga mendukung Laili. Terima kasih Iya. banyak. Luar biasa, dari Kuwait loh. Pernah ke Kuwait? Pernah ke Kuwait? Belum? Ustaz. Masya Allah, sama-sama ya kita. Sama ya. Oke, that's Kuwait. Baik. Itu kanan ya. Ya, yang kedua, ada sedikit saja sebenarnya dari segi penyampaian, retorika, gaya, kemudian penekanan kata-kata dan pergerakan tubuh, Laili ini sudah sangat luar biasa. Ya, sangat indah. Hanya saja hari ini tadi saya sempat menangkap sedikit ada kesalahan. Ketika membaca hadis yang seharusnya suhti, kenapa suhti? Kenapa? Kenapa disebut suhti? Ada fi sebelum Majrurun Majrur bifi. jar. Ya, karena dia majrurun. Ya, ada huruf jar sebelumnya. Tadi Laili membaca suhtul. baik. Ya. Yang kedua adalah dari segi pakaian. Kemarin ada ya? Ya, kemarin ada yang sedikit ngasih masukan ke saya lewat Twitter, minta disampaikan mengenai high heel. Saya sendiri High nggak heel. paham high heel High itu heel apa. itu High heel. Ya sepatu yang pakai hak. Jadi kalau nggak Haknya punya hak, tinggi. kita nggak boleh memilih. Oh iya benar. Bukan hak begitu, hak tuh. Antara sepatu sama ubin. Oh iya, Jaraknya itu ada high heel. tinggi gitu. Baik, Oke. dia titip pesan nanti Laili agak lebih berhati-hati lagi menjaga penampilan karena di luar sana bukan cuma kami. Saya tidak sempat melihat itu ya. Saya Ustadz Subki dan lain-lain tidak terlihat itu, tapi yang di luar sana dari luar melihat itu dan mengirimkan Twitter kepada saya. Dia memberitahukan ini sebagai bentuk rasa cinta. Man ahabbak nasohak. Man ahabbak nasohak. Siapa yang mencintaimu maka dia akan menegurmu, menasihatimu ketika ada kesalahan yang terjadi pada dirimu. Jadi jangan tersinggung, jangan marah ketika ada orang memberikan masukan karena sebenarnya itu ekspresi bagian dari rasa cintanya kepadamu. Tuh Rina langsung ditarik-tarik Rob. Iya. Ini kok kayak mau nahan kentut aja nih. Ustaz, Enggak, saya Iya. nahan diri Ustaz, aja. jangan suuzon dong. Ya, sebenarnya apa? Bukan nahan buang angin. Maksudnya apa? Nahan apa? Buang air. Dia bukan nahan, udah ya barusan ya. Sungguh siapa yang memperhatikanmu berarti dia mencintaimu. Aduh Del, ini kok jadi cemburu lagi Del. Baik, ya sukses selalu buat Laili dari awal. Jilbabnya juga. Ya, jilbabnya juga Bentuk. tuh. Silakan Ustaz. Jilbabnya kenapa? Silakan. Ada juga yang mengkritik atau memberi masukan Iya. untuk Ada yang jilbab. menganggap bahwa seperti punduk onta, ya. Iya. Betul. Berarti kalau Rina punduk apa itu kira-kira Ustaz? Saya punduk macan. Iya. Punduk derita. Iya. Muka lo mau banget. Dia godain begitu ya. Iya. Nanti dibikin lebih sederhana, simpel karena mohon maaf sekali Laili dalam sebuah syair itu mata manusia itu sangat tajam. Iya. Ya, terkadang kita tidak bisa meniup ada pasir yang masuk ke mata kita. Kita membutuhkan orang untuk meniup itu. Betul nggak? Saya nggak pernah lihat sejarahnya orang kelilip tiba-tiba dia niup. Nggak ada yang begitu ya. Pasti kita membutuhkan orang untuk meniup itu. Ya, nggak tahu kalau Ustadz Maulana mungkin bisa sendiri ya.
Iya. Oh bisa. Bisa Anginnya nyampe ya. Iya. Iya. Baik, Anginnya nyampe, baunya jelas. baik. Mungkin ada sedikit yang terakhir. Laili, bisakah Anda mengartikan kalimat yang ini? Saya bacakan. Mohon maaf kalau suara saya rada-rada serak-serak becek. Habis hujan ya. Oh iya, kemarin Nggak apa-apa, syuting Ustaz. hujanan. Mau A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Tarjim hadhil ayah. Aku berlindung kepada Allah dari godikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu apapun. Dan Ia ciptakan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Luar biasa. Ini yang saya ingin sampaikan. Ada sesuatu yang dimiliki Laili yang tidak dimiliki oleh peserta lain. Bisa lihat cara dia menyampaikan itu sesuai. Betul-betul ketika keluar, bicarakan keluar betul perut-perut. Benar loh. Makanya tadi Adel agak sedikit mundur tadi ketika kalimat itu disebut. Ya. Ikut kesamber sini ya. Baik, sukses terus buat Laili. Iya. Amin. You are the next rising star. Iya. Alhamdulillah sekarang Ustaz. Amin. Terima kasih Ustadz Al-Habsyi. Selanjutnya silakan Ustadz Subki. Baik, assalamualaikum. Laili. Waalaikumsalam. Tadi waktu baca surat Luqman ayat 14, saya kembali harus ngingetin kita semua termasuk diri saya sendiri. Waktu baca jangan ada maddul intidhar. Tahu maddul intidhar? Belum Ustaz. Dia memanjangkan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dipanjangin. Tapi karena dia nunggu, kira-kira kalimat berikutnya nih apa? Kayak wafisoluhu tadi, mana catat? Wafisoluhu, kemudian fi, ada jeda-jeda. Kalau mau berhenti, wafisoluh. Fi amain. Jangan fi amaini, kemudian sambil kira-kira yang berikutnya nih apa? Ya itu tadi saya lihat sedikit. Kayak tadi ilayya kan cepat deh, ilayyal masir ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kisah Alqamah. Karena saya di Indosiar juga ada acara saya hikayat. Saat saya mau menceritakan tentang kisah Alqamah ini memang sangat menarik. Tapi memang kita banyak melihat komentar para muhadditsin tentang kisah ini. Bahwa kisah ini adalah kisah yang lemah. Karena di dalamnya ada periwayat yang tidak diambil, yaitu Abul Warqa Faid ibn Abdurrahman. Dan oleh karena itu para ulama melemahkan hadis ini. Di antaranya Imam Ahmad dalam Musnad beliau, Al-Qaili dalam Ad-Du'afat Al-Kabir, kemudian Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at, dan Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib. Sebetulnya masih banyak, Adz-Dzahabi juga, kemudian Al-Haythami di dalam Majmu'atuz Zawaid, Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah yang mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang lemah. Sebagusnya diganti dengan yang banyak hadis-hadis tentang uququl walidain. Durhaka sama orang tua adalah merupakan al-kabair, merupakan dosa besar. Gak akan sukses orang yang melakukan dosa menghardik orang tua, bahkan fala taqul lahum uff, berkata aja jangan. Ya, apalagi yang lebih dari itu.
Ada orang bilang ya nggak boleh kan berkata ya kan? Kalau berkata lebih jelek dari itu boleh dong. Lah kalau yang kecil aja nggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Kadang-kadang kita juga gitu ya. Misalnya dipanggil ibu kita lagi butuh sama kita lambat. Ada juga kisah Jurej sebetulnya. Pernah dengar nggak kisah Jurej? Ya, seorang yang ahli ibadah dipanggil sama orang tuanya padahal dia lagi sholat sunnah. Tapi dia mengutamakan sholat sunnahnya. Sehingga kemudian dia akhirnya mendapat fitnah. Dituduh berzina padahal dia orang yang saleh. Sempat dipukulin juga sama orang sekampung karena dia nggak taat sama ibunya. Itu kisah yang lebih sahih. Dan yang lain-lain alhamdulillah. Laili mantap, penggemarnya udah terlanjur cinta ya. Bahkan di saya aja, di kontak saya tuh ada 1000 lebih. Iya. Ya, yang hampir semuanya kirim salam. Kalau saya bacain satu-satu, ya takutnya sampai menjelang subuh belum kelar. Iya. Ya, sukses mudah-mudahan bisa tampil terus. SMS-nya banyak, bukan cuma dari Lampung. Amin. Hari ini bahkan Bu Hajah Lemeh aja bawa handphone 3 ya, Masya Allah. Luar Tiga-tiganya biasa. ngirim gitu. Sukses maju terus. Bawa handphone 3, handphonenya mainan semuanya. Oh, enggak, iya Bu, iya. Sukses Laili. Amin. Iya, terima kasih Ustadz Subki. Iya. Selanjutnya Ustadz Jemaah. Ya bagus. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Maulana. banyak Abdel sama Rina yang luar biasa. Sangat menarik sekali sampai diperebutkan beberapa pria. Iya. Saya enggak kali. Tunggu dulu, saya mau meludah dulu. Ngomong-ngomong kurang tentang keras, ya. Laili, satu kesyukuran kita karena ini aset besar. Karena pendakwah wanita itu sangat kurang. Kami memang sangat membutuhkan seperti ini karena pengajian ibu-ibu itu lebih banyak daripada pengajian bapak-bapak. Benar Ustaz, di mana-mana kita sering lihat ada hadirlah pengajian ibu-ibu. Ibu-ibu, Sampai tidak ada detik pengajian ini bapak-bapak. nggak ada pengajian bapak-bapak. Nggak ada. Karena alamat pasti banyak yang datang. Oh gitu ya? Iya. Subhanallah. Ada beberapa catatan kecil karena saya lihat ini ada keistimewaan dari Laili, pintar baca puisi. Itu bukan hanya membaca puisi, bahkan membuat puisi. Itu luar biasa. Makanya jangan kaget kalau Sari Tilawat tadi luar biasa sampai mendalami karena satu kelebihan dari Laili adalah bisa baca puisi. Ini bisa jadi senjata buat Laili. Kemudian yang saya salut juga pengaturan pernapasannya bagus. Ya, karena saya lihat ini ada juga keistimewaannya karena dia juara apa? Juara silat. Silat ya. Juara silat. Jadi untuk pengaturan pernapasan itu sangat penting karena ketika kita menyampaikan tausiah 2 jam itu suara jangan berubah. Jangan berubah karena kadang-kala apalagi kalau kita berhadapan banyak orang itu kekuatan kita harus dipertahankan. Jadi jangan menggunakan pernapasan hidung, pernapasan tenggorokan, tapi gunakan pernapasan perut. Kalau saya amati tadi, Laili ini menggunakan pernapasan perut. Jadi aman. Biar 2 jam insya Allah batal puasanya. Ada juga ini ada cirinya, pun dan apa tadi? Yang tabi pun sama ya iyalah yo itu bagus. Iya itu. Mantap. Itu pertahankan itu karena seseorang akan diingat dengan yel-yelnya. Saya sendiri nama saya jarang diingat orang. Yang diingat Ustadz Jamaah. Iya benar Ustadz. Bukan Ustadz Maulana bisa-bisanya. Iya. Kemudian ada catatan sendiri, alhamdulillah kalau penyampaiannya bagus. Cuma cara penyampaiannya jangan kayak orang bertengkar. Ya bil hikmah dengan kebaikan itu ya. Ada beberapa poin kalau bertausiah ada 5 ini. 5 ya. Ada 5. Okay. Yang pertama adalah mukaddimah. Awalnya bikin reaksi. Kalau memang zamannya ribut, kita bikin aksi sendiri, menghadap kata terus. Sehingga orang ada apa ya? Sehingga orang menarik perhatian. Itu mukaddimah, boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah usahakan jelaskan apa yang akan kita sampaikan sehingga orang semakin tertarik untuk mengikuti sampai akhir ceramah kita. Dan yang ketiga, buat sesuatu dampak negatif dulu permasalahan, apalagi kalau berbicara tentang orang tua, bagus kalau kita lemparkan dulu durhaka, bahayanya durhaka. Kemudian kita yang keempat
sisi positifnya untuk menutupi negatifnya yang tadi, kemudian kasih solusi. Iya. Syukron Ustaz. Luar biasa. Iya, luar Maju terus ya, Laili. Oke. Baik, Laili terima kasih. Ya. Silakan kembali. Iya, meminta dukungannya pun dengan gaya deklamasi. Betul. Sangat menghayati. Dengan caranya dia juga ya. Baik, selanjutnya kita masih akan ada Dani dari Jakarta. Iya, Wah. tapi pastinya nggak sekarang ya. Iya. Itu Fansnya udah ada udah banyak. Dani Fans Club. mendukung aksi Dani. Pondok Pesantren At-Taqwa mendukung Dani. Kamu pasti bisa. Bisa. Bisa Iya, masih Basi, ya. iya. Oke, kalau penasaran tunggu dulu, jangan kemana-mana, tetap di sini di aksi Insya Allah berkah.